Mungkin sudah lebih dari puluhan kali aku menjejakkan kaki di sini, di sebuah parkiran motor yang tidak begitu banyak motornya. Dan beberapa kali pula, aku melihat orang-orang yang berdatangan dengan senyum juga tawa yang begitu membahagiakan. Dimas, masuk yuk. Bercanda aja kamu, sana masuk dulu. Ibadah yang bener, aku tunggu di tempat biasa ya. Ini jangan terlalu semangat, kasihan Tuhan, suara kamu jelek soalnya. Dia tersenyum sebentar dan pergi masuk ke dalam gereja. Rajin amat Mas Dim nganter pacarnya. Silahkan. Iya mbok, kewajiban. Calon imam yang baik mah gini. Hah? Calon imam? Emang sudah yakin sih Neng mau pindah? Seketika aku tertohok dengan pertanyaan Bu Murni. Setelah menunggu cukup lama, akhirnya dia tiba juga. Dim, aku udah selesai. Ya udah, ayo kita balik. Tunggu bentar ya. Mbok, kamu itu kebiasaan kalau pakai helm selalu lupa untuk dikancing pengamannya. Kamu tahu kan, aku nggak mau kamu kenapa-napa. Dia hanya tersenyum dengan begitu manja, dengan begitu menggemaskan. Suatu pagi, aku masih terlelap kelelahan di sofa ruang tamu rumahnya. Karena di malam sebelumnya, kami habis menghadiri pesta ulang tahun teman. Ketika aku tiba mengantarnya, hujan sedang turun dengan derasnya. Dan aku memutuskan untuk menginap di kosan. Dimas kebo. Tepat pukul 4:30 Dimas, pagi, bangun dulu. dia membayang-bayangkan Subuhan badanku. Ki. Sejujurnya, aku sudah sering untuk menginap di kosannya. Orang tuanya sudah begitu percaya untuk aku menjaganya. Lagi pula, sejauh ini aku benar-benar menjaganya. Bagiku, dia lebih dari sebuah harta yang harus kujaga. Dan kepercayaan adalah hal yang paling sulit untuk didapatkan. Aku berpura-pura belum bangun, hanya agar bisa lebih lama mendengarkan suara parau manjanya. Sebenarnya, aku ingin segera membuka mata, melihatnya yang baru bangun dan memeluknya erat. Lalu melewatkan segala ibadah pagi kami bersama-sama. Ibadah pagiku dan ibadah paginya. Dengan cara yang berbeda, memuji Tuhan yang sebenarnya sama. Walaupun kami berbeda, dia selalu setia menyuruhku sholat. Dan tak jarang saat kami sedang berada di perjalanan dan azan bergumandang, ia menyuruhku untuk berhenti lalu menunaikan ibadah. Ia dengan setia menungguku di halaman masjid tempatku beribadah. Begitupun aku yang selalu setia mendampinginya berdoa. Setiap pagi dengan berdawai gitar, mengantarnya menuju gereja di setiap minggu paginya. Tidak peduli berapa kali aku datang ke tempat ini. Bagiku, selama ia bahagia, aku akan melakukannya. Aku pernah sampai hafal lagu pujian Tuhan yang dia dendangkan setiap hari. Bahkan, tanpa sadar, aku pernah ikut bernyanyi. Lantas, apa aku pernah merasa berdosa melakukan itu? Tidak, karena kita selalu punya cara tersendiri untuk menghargai perbedaan yang ada. Bagiku, melihat cara mereka beribadah adalah salah satu caraku bersyukur kepada Tuhan bahwa ternyata ada banyak sekali cara yang bisa dilakukan untuk tak berhenti memujanya. Suatu malam, kami pulang cukup larut ke kosannya. Saat itu, waktu sudah menunjukkan pukul 10. Dia tidur-tiduran, sedangkan aku buru-buru mengambil air wudhu untuk sholat isya.
Aku menatapnya, dan ia tersenyum kecil sambil menggenggam telepon genggamnya. Sudah menjadi kebiasaan bagiku jika sholat sendiri tetap berucap di 2 rakaat awal ketika sholat isya dan sholat maghrib. Namun, karena tidak mau terlalu mengganggu pacarku, aku tetap mengucapkannya sepelan mungkin. Bi alaihim walatulin. Amin. Aku sempat terkejut. Terdiam sebentar, aku benar-benar terbata-bata. Konsentrasiku hilang. Aku tidak tahu apa yang sedang ia lakukan di belakangku. Di tiap aku selesai membaca Al-Fatihah, dia mengaminkan di belakangku. Aku bahagia, sekaligus tidak percaya. Aku langsung membaca surat Al-Ikhlas dan Anas saja, supaya cepat menyelesaikan ibadahku ini. Assalamualaikum Imam. Aku terdiam, mendengar segala apa yang ia ucapkan. Aku masih memeluknya dengan begitu hangatnya. Kamu untuk aku, namun semua apa mungkin iman kita yang berbeda. Tuhan memang satu, kita yang tak sama. Haruskah aku lantas pergi? Kamu cantik sekali malam ini. Takkan bisa pergi. Aku pernah menemanimu sholat di musola kecil kampus kita. Aku melihat kamu jadi imamnya. Dan ketika kamu selesai membaca doa itu, mereka mengaminkannya. Aku iri melihat hal itu. Lalu setelah selesai sholat, kamu sempat berdoa dulu, sedangkan mereka langsung keluar. Kamu tahu apa yang mereka ucapkan? Mereka memujimu, memuji cara berdoa, cara melafalkan dengan begitu fasihnya. Mereka mengagumimu. Kata mereka, kamulah calon imam mereka. Kamulah calon imam yang sebenarnya untuk berumah tangga. Aku sakit, Bim. Seakan mereka lebih mengerti kamu ketimbang aku. Aku sama sekali tidak mengerti apa yang mereka puji darimu. Aku tidak mengerti bacaan apa yang kamu lafalkan dengan begitu fasih. Sampai-sampai mereka begitu mengagumimu. Bagaimana bisa? Aku kan pacarmu. Ternyata aku benar-benar pacar yang tidak berguna. Malam itu, kami berdua saling mendekap erat hingga larut malam. Aku masih di atas sajadahku. Ia masih dengan mukenanya yang entah dia dapat dari mana. Seakan di tempat aku sering bersujud dan bersimpuh dalam doa, kami sedang mengadu kepada Tuhan yang sama. Meminta untuk diizinkan hidup bersama, mungkin tidak untuk selamanya. Aku bahagia mencoba berdiri di belakang kamu saat ini. Kamu juga pasti bahagia mencoba bernyanyi memuji Tuhanku di gereja nanti. Kita yang tak sama, haruskah aku lantas pergi meski cinta takkan. Kenapa kita harus berbeda, Dimas? Tapi sungguh, aku ingin mencintainya sepanjang usia. Namun sayangnya, seperti apapun kami bersimpuh dalam doa, seperti apapun kami mengusahakan kita di depan sana, di mata Tuhan, kami tetap 2 orang yang berbeda. Mungkin rasa kita sama, satu cinta, namun yang menjadi berbeda akan tetap menjadi penghalang untuk kita. Haruskah aku lantas pergi? Sore ini, aku mengajaknya pergi untuk menikmati senja. Kami berjalan menyusuri pantai, menuju hingga bibir pantai. Ia terlalu semangat, hingga berlarian sambil menarik tanganku. Aku hanya mengikutinya. Bagiku, apapun yang membuatnya bahagia, aku bersedia. Ia berlari di bawah senja, meminta aku mengejarnya. Detik ini, sungguh, aku sangat-sangat bahagia. Wanita yang begitu kucintai, terlihat bahagia setengah mati. Dan aku
alasan bahagia itu pun ada. Semua yang seakan kenyataan, berlari-lari di taman. Ini, kamu pasti haus. Tadi larinya semangat banget, pasti capek. Telah menghanyutkanku, mimpiku sempurna, tak seperti orang biasa. Kamu paling tahu aja apa yang aku inginkan. Itu kenapa setiap harinya rasa cintaku bertambah, mengalir begitu saja. Kamu tahu kan, selama aku ada, segala apa yang kamu pinta akan selalu kuusahakan. Dan kamu akan selalu mendapatkan apapun yang kamu butuhkan. Mungkin aku tidak selalu bisa memberikan apa yang kamu inginkan, tapi setidaknya aku mengusahakan segala yang kamu butuhkan. Aku wanita paling beruntung karena aku memiliki kamu. Tuhan, jika aku boleh meminta, izinkan waktu berhenti saat ini saja. Saat bahagia menjadi bagian paling indah antara aku dan dia. Karena di detik ini semua hal terasa sama, tanpa ada pembeda. Aku sungguh mencintainya. Sungguh, aku sama sekali tidak bermaksud mencintainya lebih dari aku mencintaimu. Namun, di detik ini, jika waktu bisa berhenti, aku menginginkannya. Untuk bisa hidup dengannya selamanya, hingga waktu tak lagi berdaya. I like me better when I'm with you. I like me better when I'm with you. I knew from the first time, I stayed for a long time, 'cause I like me better when I'm with you. I don't know. Ia tertawa dan bahagia, membuatku tambah cinta. Aku mengajaknya bermain di semua wahana yang bisa membuatnya bahagia. Namun, di tengah permainan, aku melihatnya tiba-tiba menjadi pendiam. Namun tatapannya kosong, tak juga padam. Aku memilih untuk memberikannya apa saja yang dapat membuat senyuman itu tergambar lagi di raut wajahnya. Hei sayang, aku punya sesuatu buat kamu. Oh ya, apa? Es krim buat kamu, supaya kamu gak murung lagi. Kamu itu jangan cemberut. Kasihan langit, nanti takutnya hujan badai kalau kamu gak tersenyum. Dimas, kamu tahu kan, es krim itu bisa bikin gigi aku sakit. Kamu ada-ada aja. Kalaupun kamu ompong, aku gak akan ninggalin kamu. Meski tua nanti keriput ada di raut wajahmu, aku sama sekali tidak peduli. Aku mencintaimu dengan hati yang kupunya. Bagaimanapun kamu di mata dunia, kamu hanya perlu percaya akan ada seorang laki-laki yang tidak pernah peduli bagaimanapun kamu nanti. Dan dengan bangga, laki-laki itu menggenggam tanganmu, mengiringmu berjalan meski mungkin tua dan rentang akan ada. Aku akan selalu cinta pada tiap-tiap kamu membuka mata, senyum dan juga tawa. Akan selalu ada cinta untukmu yang tidak ada ujungnya. Ia tidak menjawab apapun selain senyum yang merekah dan peluk yang begitu hangat yang ia berikan untukku. Tuhan, aku tahu kami berbeda, tapi izinkan aku merasakan bahagia sedikit lebih lama. Tapi aku percaya kau tahu sedalam apa rasa yang kupunya untuknya. Udah yuk, aku masih punya satu kejutan lagi buat kamu. Sekali saja Tuhan, biarkan kami bahagia tanpa pembeda. Kini, aku dan dia sedang berada di salah satu tempat makan favoritnya. Tempat yang bagiku adalah sebuah selera yang berkelas. Aku dan dia bercerita banyak hal, segala sesuatu yang bisa membuat kami bahagia dan tertawa.
Ini buat kamu, cupcake manis untuk wanita yang manis di hari Kamis. Happy anniversary. Ia hanya terdiam dengan raut wajah tanpa menyiratkan apa-apa. Coba kamu rasa dulu kuenya. Aku menyiapkan yang paling sempurna untuk hari jadi kita. Kata orang, yang bisa dipercaya dari seorang laki-laki adalah pembuktiannya. Dan ini aku, dengan segala kesederhanaan yang kupunya. Aku bersimpu di depanmu, dengan segala kerendahan hati yang kamu punya. Menikahlah denganku. Denganmu, aku yakin pada tiap-tiap hal yang ada dalam hidup. Bersamamu, segala langkah yang begitu memberatkan akan tetap jadi hal yang paling membahagiakan selama kita masih bergandengan. Dim, kita bakalan sampai kapan begini terus? Maksud kamu apa sayang? Udah deh, gak usah ngomong yang aneh-aneh. Aku masih di sebelah kamu. Masih jadi seseorang yang mencintai kamu dengan cara paling sederhana, tapi tidak berniat untuk beranjak kemana-mana. Kita beda, Dim. Kamu tahu itu. Kita cari jalan keluarnya. Bukankah setiap masalah akan selalu ada jalan keluarnya? Dim, aku serius. Kadang aku mikir, sekuat apa sih kita bisa melawan takdir? Kalau aku boleh minta sama Tuhan, aku pengen banget minta untuk ubah garis takdir kita, menghapus apa yang jadi pembeda. Kamu maunya apa? Kamu mau nyerah pada apa yang sejauh ini kita perjuangkan? Jalan kita sudah panjang, tangan kita juga sudah saling tergenggam. Beberapa mimpi mulai kita wujudkan. Lalu, kini kamu ingin berhenti dan menyerah di tengah jalan. Aku nggak pengen nyerah, tapi sejujurnya aku lelah selalu memimpikan kita di depan sana. Kita yang melewati hari dengan doa dan sukacita yang sama. Kita yang bahagia dan tertawa atas nikmatnya. Aku nyiapin semua ini untuk kita. Untuk kita di depan sana. Dan untuk kamu bahagia. Kamu tahu kan, sesulit apapun hidup, denganmu aku ingin melewatinya. Aku kasih kamu surprise untuk hadiah Hanif kita. Tapi sayang, kamu sama sekali tidak terkejut dan bahagia. Justru aku yang surprise sama keputusan dan perkataan kamu yang mau melepas kita. Kenapa? Kenapa harus sekarang? Saat aku yakin pada semua apa yang kita punya. Meski cara kita beribadah tidak sama, kenapa? Kenapa sekarang semuanya terasa sia-sia? Semua nggak akan sia-sia kalau saja kita tidak berbeda. Sekuat apapun kita berjuang, kamu tahu kan, kita akan berujung pada pahitnya perpisahan. Sedangkan salah satu dari kita sudah terlalu cinta pada agama masing-masing. Kita seakan berjalan di tengah gurun pasir yang lapang, tanpa ada kehidupan dengan secercah harapan. Namun, semuanya seakan begitu menyakitkan. Kalau kamu lelah, aku siap ada menemanimu hingga kamu bisa melangkah lagi. Tapi kalau kamu mau nyerah, aku bisa apa? Sedang sejauh ini yang ku bisa hanya selalu ada tanpa perlu kamu minta. Hanya menjaga tanpa tahu sampai kapan akhirnya. Tapi Dim, kita beda. Tapi kenapa? Setelah langkah kaki kita sejauh ini, ketika segala mimpi kita rangkai dengan berani, lalu perbedaan jadi alasan perdebatan. Dim, kamu tahu kan, sedalam aku percaya pada cinta yang kita punya. Namun semakin jauh melangkah di depan sana, seakan tidak menjanjikan apa-apa. Aku ngerti maksud kamu. Sekarang semua terserah kamu. Sama seperti apa yang aku ucapkan dulu ketika aku memilihmu menjadi satu-satunya wanita selain ibu dan adik perempuanku. Aku tidak akan pernah menyakitimu. Itu janjiku.
Dan jika kini menurutmu kita tak lagi baik, sungguh, aku akan melepasmu dengan ikhlasku. Kenapa sih kita harus beda? Kenapa kita nggak sama? Kayak mereka-mereka di luar sana, mencintai tanpa harus menyakiti, karena pilihan yang sangat tidak ingin untuk dipilih. Kamu tahu tentang cinta juga bahagia, segalanya aku dapatkan jika kita bersama. Aku tahu pada akhirnya ujung kisah kita akan seperti ini. Mungkin aku terlalu naif pada takdir yang sebenarnya tidak menggariskan kita untuk bersama. Atau mungkin aku terlalu cinta sampai-sampai aku berpikir bahwa apa yang kita perjuangkan tidak akan berakhir sia-sia. Aku cuma mau lihat kamu bahagia. Meski mungkin bukan lagi aku yang di sebelahmu. Aku gak mau jadi penghambat bahagia kamu. Sekarang aku ikhlas. Kalau kamu ingin melepas, kamu tahu kan, untuk apapun yang bisa buat kamu bahagia, aku bersedia. Termasuk saat aku harus melepas kita. Aku harap ini adalah sebaik-baiknya keputusan kamu pilih. Maaf Dim, aku harus pergi. Terima kasih pernah dengan sangat berani bersimpuh di hadapan Tuhan, menyebut namaku dengan hati yang begitu lapang. Terima kasih untuk segala cinta dan juga bahagia yang tidak pernah ada habisnya. Kamu akan selalu jadi laki-laki yang begitu manis di ingatanku. Kamu akan jadi laki-laki yang ketika aku mengingatmu, aku hanya akan berkata, aku pernah begitu bahagia dicintai olehnya. Kamu tahu kan, aku akan selalu ada di saat-saat kamu membutuhkan. Di saat-saat hidup membuatmu merasa keberatan. Di saat segala kisah tidak selalu indah. Kamu tahu kan, aku mencintaimu dengan segenap hati yang kupunya. Meski bukan aku, tapi melihatmu bahagia adalah sebaik-baiknya bahagia untukku. Dia menangis, memelukku sebelum pada akhirnya melangkahkan kaki, meninggalkanku seorang diri dengan sedih, juga mimpi yang kini harus kukubur dalam hati. Aku tidak menyesali keputusannya. Aku hanya menyesali mengapa Tuhan tidak membiarkan kami sedikit lebih lama. Tidak perlu selamanya, paling tidak sampai kami sama-sama bisa melepas segala rasa yang masih membekas. Semenjak malam itu, aku dan dia tidak lagi menjadi sepasang kekasih. Kami membiasakan diri dengan kehidupan masing-masing. Meski tak jarang, rindu itu datang. Tapi aku memilih untuk mengabaikan. Kudengar seseorang yang pernah kucintai dengan begitu hebatnya kini sudah berbahagia. Semoga ia selalu bahagia. 1 tahun kemudian, di depan gereja tempat aku sering mengantarnya dulu, aku melihat dia kini tengah menggandeng tangan seseorang yang beragama sama. Mereka masuk ke dalam gereja dengan bahagia. Melihat hal itu, aku ikut bahagia. Akhirnya, ada yang menemaninya beribadah. Akhirnya, dia tidak menyanyi sendiri lagi. Akhirnya, ada yang menemaninya mengucapkan amin pada doa yang sama. Aku menatapnya lama sekali, sampai ia masuk ke dalam pintu gereja yang megah itu. Dan kini, di belakangku, tengah ada seseorang yang benar-benar tulus mengaminkan segala doaku. Dari hadirnya, aku percaya satu hal. Tuhan mengirim luka juga kecewa untuk membuat kita tabah. Ada bahagia yang sedang direncanakannya. Tuhan, bolehkah aku bertanya? Kenapa manusia memanggilmu dengan nama yang berbeda-beda? Kurasa Tuhan akan menjawab. Untuk mengetahui seberapa besar cinta umatku pada Tuhannya masing-masing. Mungkin. Tentang cinta, ada sesuatu yang sangat berarti dan penuh makna. Bukan tentang bagaimana kita selalu memilikinya, atau tentang seberapa lama kita bisa menghabiskan waktu dengannya. Karena pada akhirnya, kita hanya perlu bersyukur
pada setiap kesempatan yang ada, pada setiap waktu yang masih tersisa. Meski tidak selamanya, kita pun mungkin akan seperti itu. Tentang cinta, dari dua hal yang berbeda, yang sekuat apapun kita coba menyatukannya, Tuhan selalu punya cara melepas apa yang seharusnya terlepas. Tentang dua hati, dua agama, dan satu cinta yang dipisahkan oleh semesta dan garis takdir yang berbeda, dan itu kita.